你不能杀我！入者必须付出代价。他面前蹬鼻子上脸。各图。破剑诛尽，月老神识进化8阶，剑之年，故至今未能完全会是真正的仙家法部，名为子母斗窟。Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan lalu cerita Renegade Immortal Shiani episode ke-152. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur episode sebelumnya. Tipis aja ya, dimana Wang Lin berhasil menyatukan kembali jiwa pedang abadi Feng Feijing dengan tuannya Gu Jijuan, sekaligus juga membebaskan Li Yuan dari segel budak abadinya. Setelah itu keduanya menjelajah tanah peninggalan peri abadi bersama dan menemukan sebuah kediaman yang menyimpan cerita tentang pertempuran melawan dewa kuno, sekaligus juga sekali lagi mengungkap pertempuran dengan musuh misterius yang menjadi dalang kehancuran alam abadi. Nah, biar kalian nggak liar nih sama alur ceritanya episode kali ini, kita disclaimer dulu ya kalau episode 152 itu alurnya agak ngeloncat ya guys ya, karena ngeskip pertempuran pembantaian antara Wang Lin melawan leluhur darah alias Yao Xinghai yang ternyata ngeburu Wang Lin sampai ke sistem bintang Luotian dan alam abadi guntur. Tapi pertempuran antara Wang Lin dengan Yao Xinghai itu bakal dibuat khusus dalam satu movie sendiri ya, yang sayangnya kita belum tahu juga nih tanggal berapa tayangnya. Jadi ya udah, itu di Gnosis udah ditayangin kok spoilernya antara pertemuannya dengan Yao Xinghai itu dan baku hantamnya. Kalian nonton nggak? Kalau nggak nonton, sok nonton dulu aja spoiler yang di Gnosisnya ya. Jadi pantengin aja terus Cakra Diva kalau kalian nggak mau nonton yang spoilernya, karena nanti pasti bakal kita bahas buat kalian. Kalau gitu nggak usah lama-lama, langsung aja kita terobos. Episode kali ini dimulai beberapa waktu berlalu setelah Wang Lin berpisah dengan Li Yuan yang ternyata kemudian bertemu dengan rombongan tuan muda keluarga cabang klan Yao bernama Yao Luo. Yao Luo ini tidak berpergian sendiri, melainkan bersama adik sepupunya yang bernama Ruyun, juga seorang pelindung keluarga Rana Yinsu bernama Yan Chao. Rombongan keluarga Yao ini sudah mengejar Li Yuan selama 13 hari berturut-turut dan membuat keturunan terakhir klan Lin itu terpojok dalam kondisi yang begitu mengenaskan. Sepertinya Yao Luo ini berusaha untuk merebut harta pusaka Li Yuan, termasuk juga 9 pedang kuno yang dihadiahkan Wang Lin, karena Ruyun selaku adik sepupu sekaligus juga gebetan terlarangnya menginginkan pedang tersebut. Tapi alih-alih langsung merebut benda pusaka yang Li Yuan miliki, Yao Luo memilih untuk menyiksa pemuda itu lebih dulu dalam pengejaran tak berujung, sampai kemudian mangsa yang dia incar benar-benar kehabisan daya hidup dan pindah alam dengan menyedihkan. Li Yuan agaknya juga merasa tersinggung dengan sikap main-main yang Yao Luo tunjukkan, dan dibanding mati dalam kondisi mengenaskan seperti ini, keturunan terakhir klan Li itu memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya yang tersisa, karena sekalipun dia harus mati, Li Yuan ini mati dalam keadaan terhormat. Li Yuan melepaskan segel larangan kuno yang dia kuasai, namun sayang larangan itu malah berbalik mengenai dirinya sendiri setelah Yan Chuo mengeluarkan semacam cermin pembalik misterius untuk menghalaunya. Li Yuan terseret ratusan kaki setelah harus mencicipi pedihnya segel larangan kuno yang dia lepaskan sendiri. Sementara itu Yao Luo dengan ekspresi puas terbang merendah seolah ingin melihat bagaimana mangsa yang sudah dia buru 13 hari itu akhirnya sakaratul maut. Li Yuan merasa pandangannya mengabur ketika 3 makhluk tanpa moral itu mendekatinya. Namun saat ini dia tidak merasakan apapun kecuali sedih karena lagi-lagi tidak dapat menepati janji kepada Wang Lin untuk mengajarkan segel larangan
serangan hati. Di sisi lain, Yao Luo dengan arogansi luar biasa menginjak tubuh Li Yuan dengan kejam sambil mempertanyakan dari mana kultivator ranah Yinsu biasa sepertinya mendapatkan kualifikasi untuk merebut 9 pedang abadi sekaligus. Karena Ruyun udah guk-guk di belakangnya minta agar pedang cepat-cepat direbut, Yao Luo pun berencana untuk mengakhiri nyawa Li Yuan. Tapi ternyata ternyata Wang Lin sudah datang lebih dulu untuk menyelamatkan sohib barunya dan langsung menghancurkan Yao Luo sampai ke jiwa-jiwanya hanya dalam satu serangan. Yan Chou sempat menyadari kehadiran Wang Lin, namun sayang dia terlambat memberi peringatan sehingga Yao Luo sudah lebih dulu kehilangan nyawanya. Yan Chou sendiri dibekukan dengan cara yang sama dengan Yao Luo, namun Ruyun yang jelas merupakan ahli paling lemah di sana malah bersikap sok keras dengan menyerang Wang Lin menggunakan pedang abadi yang telah direbut dari Li Yuan. Nah, posisinya ketika ini Wang Lin ranahnya sudah naik ugal-ugalan ke Yangtze. Dan karena itulah dia berhasil menghabisi Yao Luo, Ruyun bahkan mulai memburu Yan Chou dengan sangat barbar. Mamam sih ya. Hanya membutuhkan satu tembakan energi dari Wang Lin untuk membuat Yan Chou pengek maksimal dan berusaha menjelaskan bahwa tindakannya semata-mata disebabkan karena perintah Yao Luo yang memang merupakan tuan muda keluarga yang dia lindungi. Namun Wang Lin sama sekali tidak peduli dengan apapun yang hendak Yan Chou jelaskan dan bertanya sudah berapa lama mereka bertiga mengejar serta menyiksa sohib barunya dengan sangat kejam seperti ini. Baru setelah mendengar bahwa rombongan Yan Luo mengejar Li Yuan selama 13 hari berturut-turut, Wang Lin pun tidak membuang lebih banyak waktu ketika melepaskan 13 serangan beruntun untuk mencabut nyawa Yan Chou sebagai balasan. Kan sia. Dengan 13 serangan itu, tubuh fisik Yan Chou hancur-hancur lebur dan meningkatkan jiwa primordial yang sempat memberikan ancaman kepada Wang Lin karena menghabisi klan Yao jelas bukanlah sebuah tindakan bijak untuk dilakukan. Namun Wang Lin sama sekali tidak gentar, malah tersenyum dan mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa yang menyimpan jiwa Yao Xinghai di dalamnya. Nah, lagi-lagi kalian jangan bingung karena ceritanya alur ini tuh terjadi setelah Wang Lin baku hantam sama Yao Xinghai alias si leluhurnya darah ya. Yan Chou hanya bisa terbagong-bagong ketika melihat sebuah jiwa keluarga utama klan Yao ternyata telah terbunuh di tangan Wang Lin, dan karena itulah dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi ketika dihancurkan sebelum kemudian diserahkan kepada Li Yuan untuk membantu kultivasi pemuda tersebut. 而是袁立黑跟卢问鼎圆满多年。 Wang Lin membawa Li Yuan ke sebuah gua kediaman dan membiarkan pemuda itu mencoba peruntungannya sendiri untuk menerobos ranah Yinsu. Sementara itu Wang Lin menyegel seluruh gua kediaman dengan segel besar pecahan fragmen alam abadi guntur yang baru bisa Wang Lin lakukan setelah mencapai ranah Yangtze. Wang Lin menyegel seluruh gunung karena dia berniat untuk mulai membuka berbagai harta rampasan yang dia dapatkan dari berbagai pertempuran yang baru-baru ini dia selesaikan. Wang Lin berharap berbagai harta rampasan ini bisa membuatnya menjadi lebih kuat dengan cepat. Karena Wang Lin memang harus menjadi lebih kuat kalau ingin segera pergi ke planet Donglin dan mencari informasi penting tentang cara membangkitkan kekasih hatinya, Li Muan. Oke, kita masuk ke harta pertama yaitu semacam peti mati yang berasal dari separuh tubuh Yao Xinghai. Wang Lin belum tahu fungsi benda itu namun meyakini kalau dengan sedikit pemunian maka potongan tubuh darah itu mungkin bisa menyelamatkannya di masa depan. Lanjut, sekarang Wang Lin mengeluarkan formasi tulang dan tengkorak yang sebelumnya dia dapatkan dari kediaman tertutup peri abadi. Wang Lin sudah beberapa kali berusaha menanam indera ilahinya pada pusaka tersebut dan terus-menerus mengalami kegagalan sehingga kali ini dia berpikir untuk menerobos penghalangnya apapun yang terjadi. Wang Lin menyusun benda-benda misterius itu sama persis dengan posisi ketika dia temukan karena menyadari bahwa hanya ketika dua benda itu saling terhubung baru bisa dimasuki oleh indera ilahi.
Dan benar saja setelah pedang dan tengkorak saling terhubung, semacam plafon dunia kecil terbuka dan membuat Wang Lin cukup tercengang karena mendapati sebuah dunia larangan di dalam pedang abadi tersebut. Dunia larangan ini terasa begitu sunyi sehingga Wang Lin pun dengan iseng melakukan sebuah serangan yang ternyata justru menjadi awal terbentuknya serangan dengan efek domino tanpa akhir. Serangan demi serangan terus menghujaninya dari segala penjuru mata angin dan karena itulah Wang Lin berpikir untuk menemukan mata formasi sebagai satu-satunya cara untuk menghentikan serangan tersebut. Karena ada 8 pedang yang saling terhubung, Wang Lin pun berpikir bahwa ada 8 mata formasi yang harus dihancurkan bersamaan. Hingga Akhirnya setelah berjibaku berkali-kali memecahkan formasi larangan kuno misterius ini, Wang Lin pun berhasil mengetahui bahwa tengkorak raksasa yang menjadi pusat formasi tersebut sebagai Zimu Dauku atau Dao Induk dan Anak Layu yang merupakan pusaka abadi sejati tertinggi yang Wang Lin miliki saat ini. Nah, kini saatnya Wang Lin memeriksa harta rampasan yang masih anget banget milik rombongan Yao Luo dan kawan-kawan. Kantung penyimpanan Yao Luo menyimpan sebuah jimat yang identik dengan milik Su Fenghan dan membuat Wang Lin cukup terkejut ketika merasakan fluktuasi kekuatan menyebar dari sana. Dari rampasan ini Wang Lin juga mendapatkan informasi tentang pavilion penyimpanan artefak yang kemungkinan besar merupakan tujuan utama rombongan Yao Luo memasuki alam abadi Guntur. 只允许血脉，如今有着仙界血脉之先帝亲手所见。 Dari informasi yang Wang Lin dapatkan, pavilion itu dibangun secara pribadi oleh Kaisar Abadi Petir dan menyimpan teknik abadi yang tak terhitung jumlahnya. Namun setelah keruntuhan alam abadi, pavilion harta disegel oleh 4 keluarga klan kuno alam abadi termasuk salah satunya klan Yao dan hanya diizinkan keturunan mereka untuk memasuki pavilion tersebut. Penyelidikan Wang Lin mengenai pavilion harta harus terhenti ketika Li Yuan keluar dari retreat dengan ekspresi suram dan mengabarkan bahwa dia masih tidak berhasil menerobos ranah Yinsu karena jiwa primordialnya tidak dapat menampung terlalu banyak energi asal. Wang Lin berusaha menyemangati Li Yuan dan meyakinkan kalau akan ada waktu ketika sohib barunya itu benar-benar akan menerobos ranah Yinsu. Wang Lin juga mengembalikan 9 pedang abadi yang sudah dia berikan kepada Li Yuan tapi malah direbut oleh Ru Yun serta menambahkan 3 kantung penyimpanan yang sebelumnya juga berhasil dia rampas dari rombongan Yao Luo dan kawan-kawan. Untuk sedikit membalas kebaikan hati Wang Lin, Li Yuan juga menghadiahkan cermin kuno pemecah larangan yang mungkin akan berguna untuk Wang Lin di kemudian hari. Setelah saling berterima kasih sambil memberikan hadiah, Wang Lin mulai membahas pavilion penyimpanan harta dan mengingat Li Yuan jauh lebih memahami alam abadi Guntur dibanding dirinya, Wang Lin pun meminta kesediaan keturunan terakhir klan Li itu untuk pergi bersamanya menuju pavilion harta. 藏品阁位于西南。 Karena merasa budi Wang Lin pun sudah terlalu besar kepadanya, Li Yuan pun tanpa berpikir panjang langsung menyetujui permintaan itu sehingga keduanya pun bergegas menuju kediaman penuntun abadi yang diyakini merupakan lokasi penyegelan pavilion harta. Su Ligao udah julid ketika melihat reruntuhan kediaman penuntun abadi yang benar-benar kelihatan nggak ada apa-apa, di mana hal ini juga turut diamini oleh Wang Lin karena indera ilahinya tidak menemukan apapun di tempat ini. Wang Lin udah hampir pesimis juga kayak Su Ligao sampai kemudian Li Yuan mengungkap sebuah formasi kuno yang tertimbun reruntuhan. Karena sudah terlalu lama dibiarkan, formasi kuno itu kini lebih dari sekedar formasi mati. Yang untungnya Li Yuan sebagai keturunan keluarga larangan kuno memiliki teknik rahasia untuk memulihkannya. 禁止一道，实乃奇才，立源于禁止。 Wang Lin benar-benar dibuat kagum dengan keahlian larangan Li Yuan dan diam-diam sedikit berharap kalau pemuda itu bisa dia temui lebih awal ketika berada di alam abadi hujan. Karena fluktuasi energi yang terlampau dahsyat ketika formasi diaktifkan, Wang Lin langsung khawatir akan mengundang banyak perhatian banyak ahli, di mana pemikirannya itu benar-benar top chair karena tidak menunggu lama sudah ada beberapa kultivator yang mendekati formasi. Wang Lin segera memasang penghalang dan melepaskan ancaman bahwa siapapun yang berani mendekati formasi akan kehilangan nyawanya. Para kultivator kelas menengah langsung mematuhi perintah Wang Lin dan hanya bisa memandang penuh kemupungan pada formasi kuno yang jelas menyimpan rahasia besar tersebut.
Namun tepat setelah aktivasi formasi selesai dan Wang Lin hendak memasuki bersama dengan Li Yuan, datanglah Tang Yanyun dari keluarga Tang yang terkenal dengan ekspresi arogannya ketika meminta Wang Lin untuk berhenti sebelum mengundang pemilik mutiara pembangkang surga itu menjelajah isi formasi bersama-sama. Tapi ya mohon maaf nih, yang nemu formasi siapa, yang ngaktifin siapa, malah dia yang ngundang lah, ente saha. Karena udah biasa ketemu orang-orang nggak tahu diri kayak gini, Wang Lin pun meminta Li Yuan untuk masuk lebih dulu sementara dia akan menyelesaikan urusan dengan Tang Yanyun. Setelah memahami niat baiknya tidak diterima seperti biasa, Tang Yanyun langsung bersikap sok keras dan menyerang Wang Lin penuh dengan kesombongan. Sayangnya kesombongan itu tidak bertahan lama karena dalam beberapa pertukaran akhirnya Tang Yanyun menyadari kalau kekuatan Wang Lin memang berada jauh di atasnya. Pemuda klan Lantantang itu sudah berusaha untuk memulihkan diri, namun jelas keinginan tersebut tidak akan terlaksana dengan mudah karena Wang Lin sudah menegaskan bahwa siapapun yang mendekati formasi akan mati. Bala bantuan Tang Yanyun sempat datang dan meminta Wang Lin menghentikan niatannya membunuh Tang Yanyun, namun lagi-lagi Wang Lin tidak merasa memiliki kewajiban untuk menuruti perintah siapapun yang bahkan tidak layak bertukar pukulan dengannya. Karena itulah Wang Lin tetap menghabisi Tang Yanyun dan membuat tetua klan Tang yang bernama Tang Ping mendekatinya dengan marah. Namun sekali lagi kesombongan dan keangkuhan yang ditunjukkan antek dajal klan Tang itu hanya bertahan dalam beberapa detik yang singkat karena setelah mendekati Wang Lin, tetua klan Tang itu merasakan niat membunuh padat dan langsung menyadari kalau pemuda di hadapannya ini merupakan praktisi dao pembantaian. Dao pembantaian yang Wang Lin perlihatkan sangatlah mengerikan hingga bahkan membuat Tang Yanpeng sebagai tuan muda klan tidak berani menginterupsi. Tang Ping terjebak dalam dao pembantaian Wang Lin beberapa lama sampai kemudian seluruh daya kehidupannya menghilang tak bersisa. Tidak mau membuang waktu lagi, Wang Lin pun segera memasuki formasi setelah menghabisi Tang Ping dan membuat Tang Yanpeng tidak bisa menahan rasa pinishirin ketika menanyakan siapa identitas pemuda misterius tersebut. Edian, waduh, skip alur. Tiba-tiba aja udah makin OP nih Kang Sakpai 1 ini tuh. Kira-kira apa ya yang tersimpan dalam formasi kuno misterius? Benarkah Pavilion harta yang disegel oleh 4 klan abadi berada di dalamnya? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakradiva Reinkarnasi ya. Rama di sini pamit. Bye bye.